Masih bersama saya Elvolia, pemirsa, kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Banjir di Samarinda masih menjadi momok di Samarinda, termasuk warga yang tinggal di kawasan Jalan Gerilya, Sungai Pinang. Ratusan batang kayu ulin disita oleh petugas Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi atau KPHP Berau. Pemilik kayu masih dicari. Meriahkan Hari UMKM, ratusan produk hasil usaha mikro, kecil, dan menengah di Balikpapan dipamerkan. Dinas Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura atau DPTPH Kaltim memastikan telah menyiapkan 500 ton beras cadangan pangan. Beras tersebut siap didistribusikan ke daerah yang mengalami bencana krisis pangan, termasuk daerah yang mengalami bencana alam, gejolak inflasi, dan masalah sosial lainnya. Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan DPTPH Kaltim, Amalia Dina Widyastuti menyatakan, saat ini fokus utama mereka yakni pada 3 kabupaten, seperti Kabupaten Pasir, Penajam Pasir Utara, dan Kabupaten Kutai Barat. Ketiga daerah itu mendapat perhatian karena termasuk daerah yang rentan. Untuk bantuan terakhir yang disalurkan sebanyak 68.560 ton beras ke Kabupaten Mahakam Ulu. Bantuan itu diberikan karena terdapat sejumlah daerah yang terdampak oleh bencana kekeringan. Situ sudah terpenuhi kebutuhannya, otomatis terus ini kan sudah mulai hujan-hujan juga, jadi untuk transport apa gimana lancar, jadi harganya juga tidak setinggi itu kemarin. Ya, ini nanti mungkin kita akan mengirimkan juga ada permintaan untuk penanganan daerah rentan rawan pangan, ada di Kabupaten Pasir, PPU, Kubar. Daerah rentan pangan biasanya terjadi untuk daerah yang mengalami bencana. Sementara daerah dinyatakan rawan pangan adalah daerah yang mengalami ketersediaan pangan yang tidak mencukupi akibat gagal panen. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Samarinda. Puluhan supir angkutan orang dan barang ini Rabu siang dikumpulkan di salah satu ruang pertemuan sebuah hotel kawasan Balikpapan Selatan. Tujuannya yakni akan diberikan materi pelatihan dasar terkait abdi yasa teladan. Mereka yang hadir ini dipilih berdasarkan keterampilan mengemudi hingga kepatuhan terhadap aturan berlalu lintas. Kadishub Balikpapan menyatakan pemberian penghargaan Abdi Yasa Teladan kepada para supir ini rutin dilakukan setiap tahunnya. Ini dinilai penting untuk melihat profesionalitas supir saat berkendara dan memberikan rasa aman bagi penumpangnya. Jadi Abdi Yasa Teladan ini merupakan salah satu agenda yang rutin setiap tahunnya dilaksanakan, yang dimana diperuntukkan bagi supir-supir angkutan orang dan barang untuk melihat sejauh mana keselamatan dan juga kedisiplinan dan juga pelayanan yang diberikan oleh supir-supir tersebut kepada penumpang-penumpang yang ada di Kota Balikpapan. Tentunya lewat kegiatan agenda ini akan menjadi salah satu contoh teladan bagi supir-supir yang lain. Pelatihan Abdi Yasa Teladan bagi supir ini digelar selama 2 hari. Setelahnya mereka diharapkan mampu menjadi contoh dan teladan bagi supir lainnya. Sementara peraih penghargaan akan dilibatkan dalam lomba supir teladan tingkat provinsi. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Di bidang angkut, jadi
Truk dengan penyemprot di bagian depan inilah yang menjadi armada baru Dinas Pemadam Kebakaran Samarinda. Selain itu juga terdapat satu truk yang fungsinya menjadi pemasok air. Truk tersebut berkapasitas 15.000 liter, sedangkan armada penyemprot berkapasitas 5.000 liter. Kepala Dinas Damkar Samarinda menyebut tambahan unit baru ini sangat penting, terutama untuk truk pembersih ruas jalan. Nantinya truk ini akan difungsikan untuk menyingkirkan lumpur dan tumpahan solar di badan jalan. Selain itu, bisa juga difungsikan untuk pemadaman. Jadi tahun 2025 pada bulan ini datang unit baru kami, yaitu mobil water supply di 16.000 liter atau 16 kubik untuk membackup saat kebakaran Samarinda titik air. Jadi untuk fungsinya yang 16.000. Yang satu yang di 5.000 liter atau 5 kubik adalah untuk berfungsi bisa untuk nyemprot jalan, bisa juga untuk nyemprot kebakaran. Jadi fungsinya ganda. Fungsinya ganda ya. Apakah dengan yang 16.000 kubik ini kan 16.000 liter. 16.000 liter ini apakah jalan kota Samarinda memadai untuk kendaraan besar seperti ini Pak Kades? Ya, untuk jalan-jalan besar, alhamdulillah kita sudah melakukan survei, bisa terlewati. Meskipun mendapat tambahan 2 kendaraan baru, namun Damkar Samarinda masih memerlukan tambahan lagi. Ini karena sejumlah kendaraan lainnya sudah mulai uzur dan harus segera diremajakan. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Deretan produk yang dipamerkan di gedung BSCC Dom Balikpapan pada Selasa sore ini merupakan produk usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM sekota Balikpapan. Acara tersebut digelar untuk meramaikan Hari UMKM Nasional. Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perindustrian atau DKUMKMP menyebut pameran kali ini sengaja digelar di lokasi tersebut agar jumlah pelaku usaha yang berpartisipasi bisa lebih banyak. Sebelumnya, kegiatan serupa selalu digelar di pusat perbelanjaan. Ini kami mengadakan Gebiar UMKM itu kan inginnya mengajak banyak masyarakat gitu ya untuk hadir. Nah, kebiasaan kami itu menempatkan itu di mall atau di pusat perbelanjaan. Nah, baru tahun keempat ini kami rubah konsepnya. Kita gunakan gedungnya pemerintah di Dom supaya jumlahnya bisa lebih banyak lagi. Terus terjangkau dengan jaraknya teman-teman. Jadi tidak perlu masuk mall. Nah, karena ini memang sedang acaranya rangkaian HUT RI, jadi kami rangkaikan kegiatan kami Gebiar ini dengan HUT RI dan rangkaiannya Hari UMKM Nasional. Bagi pelaku usaha, kegiatan pameran ini sangat menguntungkan. Mereka berkesempatan memamerkan produk andalannya masing-masing. Tujuan akhir yang ingin dicapai adalah produknya bisa dikenal luas, baik antar pulau maupun antar negara. Dan yang ini kalau keripik pisang saya ini keripiknya lebih, kalau yang asli itu pasti lebih gurih, pasti lebih renyah. Yang produsennya pasti kita lebih. Kalau dimakan itu kriuk-kriuk. Makanya dengan adanya Gebiar UMKM supaya produk-produk kita semakin dikenal banyak orang, semakin digemari, dan bisa merambah sampai ke mana-mana, bisa ekspor. Sesuai jadwalnya, Gebiar UMKM 2025 ini digelar selama 3 hari, mulai dari 12 Agustus hingga 14 Agustus 2025. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini.
Akhirnya saya Ufolia dan tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, sampai jumpa.